Presiden Joko Widodo memamerkan keberhasilan Indonesia dalam mencegah perubahan iklim yang memburuk. Saat berpidato di KTT PBB terkait perubahan iklim COP ke-26 di Glasgow, Skotlandia, Jokowi mengklaim keberhasilan Indonesia menghentikan laju pengundulan hutan hingga rehabilitasi lahan kritis. Deforestasi hutan di Indonesia juga mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir. Pada tahun 2020, tingkat kebakaran hutan di Indonesia diminimalisir hingga 82%. Namun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar justru menyebut pembangunan besar-besaran yang dilakukan Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama penggundulan hutan. Menghentikan pembangunan atas nama Zero Deforestation sama dengan melawan mandat Undang-Undang Dasar 1945 untuk Values and Goal Establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi. Tulis Siti Nurbaya Bakar di akun Twitternya. Greenpeace Indonesia meminta pemerintah melakukan aksi nyata terkait upaya penghentian penggundulan hutan, seperti mencabut izin perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3,12 juta hektar perkebunan sawit beroperasi secara ilegal di kawasan hutan. Kemudian yang kedua, perlu adanya aksi nyata untuk melakukan review perizinan secara menyeluruh di Indonesia. Sementara Wahana Lingkungan Hidup Walhi menilai dalam 2 tahun terakhir, pemerintah membuat kebijakan yang justru mengancam lingkungan hidup. Klaim bahwasanya Indonesia sudah memulihkan hutan 3 juta hektar lebih, sungguhnya tidak akan sebanding dengan luas hutan yang akan dihancurkan melalui kebijakan dan regulasi yang sudah dikeluarkan. Pemerintah harus melakukan pengelolaan hutan dan merehabilitasi hutan dan lahan, karena hutan menjadi salah satu tumpuan dunia dalam mengerem laju perubahan iklim. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Joko Widodo mengklaim penggundulan hutan di Indonesia telah menurun drastis. Menurut Jokowi, keberhasilan itu merupakan salah satu komitmen Indonesia dalam membangun ekonomi hijau secara berkelanjutan. Benarkah klaim yang disampaikan Presiden? Kita bahas bersama anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB Daniel Johan dan Direktur Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak. Selamat malam, Bung Daniel. Selamat malam, Bung Leonard. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Ya, saya mau Pak Leonard. Selamat malam. Saya mau ke Bung Leonard terlebih dahulu. Betulkah klaim-klaim yang disampaikan Pak Jokowi dalam pidato di COP26? Ke siapa, Mbak? Ke siapa? Pak Leonard. Oke. Jadi terima kasih Mbak Sofi. Dari analisa kami dan kemudian reaktif kami kepada pidato Presiden, kami sebenarnya menyampaikan bahwa dari data-data yang ada dan kami menggunakan data KLHK sendiri, bahwa kalau kita ambil patokan moratorium tahun 2011, 8 tahun ke belakang, 2003 sampai 2011, itu 2,45 juta hektar terdeforestasi, dan 8 tahun ke depan, 2011-2019, 4,8 juta hektar hutan kita terdeforestasi. Jadi sebenarnya terjadi peningkatan jumlah hutan yang terdeforestasi, dan itu terjadi justru setelah moratorium hutan atau yang lebih lengkapnya disebut moratorium izin-izin pada hutan primer dan gambut, itu diberlakukan 2011, yang diberlakukan pada zaman Pak SBY dan dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Nah, kalau kemudian Pak Jokowi bilang bahwa dalam 20 tahun terakhir itu laju deforestasi itu paling rendah, apa yang bisa Anda sampaikan soal itu? Kalau menurut kami, dalam analisa kami, sebenarnya laju penurunan hutan yang disebutkan itu baru terjadi pada tahun-tahun anomali. Di Maksudnya? tahun 2020, yang merupakan tahun pandemi, dan tahun ini. Karena terjadi penurunan aktivitas secara keseluruhan di sektor kehutanan dan juga di
perkebunan sawit. Oke. Kami juga melihat sebenarnya di tahun 2019 ada penurunan dan kami perkirakan ada pengaruh bahwa itu sebagai tahun politik. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari secara multi years dan sebagian diantaranya adalah pada masa periode pertama dari Pak Presiden Jokowi terjadi peningkatan. Lebih persis lagi bahwa tadi saya sebutkan sejak moratorium 2011 Ya. sebenarnya terjadi peningkatan sampai Oke. 2019. Oke, jadi karena 2019 sempat turun karena memang ada kepentingan politik di situ waktu itu pemilu, 2020 lebih karena pandemi, begitu juga dengan 2021 begitu ya. Jadi bukan ada penurunan, tapi bukan karena ada political will untuk mengurangi deforestasi di situ. Saya beralih dulu ke Pak Bung Daniel, Bung Daniel Johan. Jadi apa tanggapan Anda dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi mengenai deforestasi dibandingkan dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Leonard dari Greenpeace? Ya, kalau dalam hal deforestasi itu kita punya posisi yang sama ya dengan Pak Leonard, karena yang disampaikan oleh Pak Jokowi mungkin itu memang terjadi penurunan mulai dari 2019, 2018 dibandingkan sampai ke 2020. Karena memang itu terjadi penurunan yang sangat signifikan sebesar lebih dari 75%. Karena waktu tahun 2018 ke 19 itu deforestasi itu mencakup 460-an ribu hektar, tetapi 2019 sampai 2020 menurun drastis hanya menjadi 115.000 hektar lebih. Poin Anda, karena ini kan moratoriumnya sebenarnya sudah sejak 2011. Iya, makanya kalau misalkan di luar tahun itu, Komisi 4 juga merupakan yang selalu mengkritisi bahwa deforestasi itu memang harus menjadi kebijakan political will yang kuat dari pemerintahan, terutama sejak adanya moratorium. Oke, apa yang disampaikan Pak Jokowi itu kan penting, baik untuk masyarakat Indonesia sendiri maupun untuk Indonesia sebagai sebuah negara di tengah peta dunia yang sedang berusaha untuk menurunkan deforestasi, untuk bersama-sama mencegah perubahan iklim begitu. Ketika apa yang disampaikan Pak Jokowi di hadapan pemimpin-pemimpin dunia adalah membanggakan bahwa Indonesia selama 20 tahun terakhir itu menurun, tapi di sisi lain waktu itu ada peningkatan sejak moratorium 2011 sampai dengan 2018. Catatan kritis Anda apa saja? Karena catatan kita sama ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Leonard, karena memang sumbernya itu merupakan sumber yang resmi dari Kementerian LHK. Nah, sehingga kalau dari rakar terakhir ini, mereka memberikan suatu kemajuan-kemajuan yang memang kita apresiasi, ya, terjadi penurunan yang sangat tinggi. Tetapi sikap kritis kami sudah kita sampaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini dijawab menjadi langkah konkret dari pemerintah. Tapi kita berharap langkah konkret ini akan terus berlanjut. Tidak hanya karena sekedar situasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Leonard. Oke, baik. Hari kemarin ada yang menarik, yaitu bahwa Ibu Siti Nurbaya Bakar, Menteri KLHK, menyatakan, ini melalui tweetan begitu ya, serangkaian tweet gitu, menyatakan bahwa pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Ini sejak kemarin menjadi topik yang hangat sekali diperbincangkan. Apa tanggapan para narasumber saya mengenai apa yang dicuitkan oleh Ibu Siti Nurbaya ini? Sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.